Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku yang baik, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kita sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Untuk yang berikutnya kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat dan rumus. Perhatikan di depan ya, bentuk umum yang sudah kita pelajari kemarin. Dan contoh berikutnya, 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran, tetapi kali ini kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat. Apa saja yang harus diperhatikan untuk melengkapkan kuadrat? Yang pertama, tentukan nilai berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Tentu saja seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, dan C-nya negatif. Lantas apa yang perlu sekali kita lakukan? Perhatikan A-nya. Di sini A-nya 2. Perhatikan A-nya 2. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya A-nya harus menjadi 1. Ya, sekali lagi, A-nya harus 1. A harus 1. Harus 1. Tentu saja kita sudah belajar untuk 2 supaya menjadi 1 kita bagi dengan 2. Caranya persamaan yang ada kita bagi semua dengan 2. Kita bagi dengan 2. Sehingga 2x kuadrat dibagi dengan 2 jadi x kuadrat dikurang 5 per 2x dikurang 3 per 2. Sama dengan 0 pun dibagi 2 tentu saja 0. Setelah itu pindahkan C-nya, konstantanya. Setelah A-nya 1, pindahkan konstantanya. Negatif pindah ruas menjadi positif. Setelah bentuk seperti ini, konstanta di kanan, maka yang harus kalian perhatikan langkah terpenting adalah tambahkan setiap ruas dengan setengah dari B yang dikuadratkan. Berapa B-nya di sini? B-nya adalah, ternyata B-nya di sini adalah negatif 5 per 2. Maka setiap ruas yang ada di sini di persamaan 2 harus kita tambahkan sesuatu. Siapa sesuatu itu? Ya ini, setengah dari B yang dikuadratkan. Sehingga bentuk ini menjadi x kuadrat berkurang 5 per 2x ditambah setengah dari 5 per 2. Setengah dari 5 per 2 adalah negatif 5 per 4. Jadi kita tambahkan dengan negatif 5 per 4 kuadrat. Sama dengan sama yang ruas kanan pun ditambah negatif 5 per 4 kuadrat. Supaya apa? Setelah mendapat ini, bentuk ini bisa kita rubah menjadi bentuk kuadrat dari suku 2, yaitu x dikurang 5 per 2 kuadrat. 5 per 4 kuadrat. Jadi kita tinggal ambil belakangnya. Sedangkan yang ruas kanan ya kita sederhanakan. Dari yang ini 5 negatif 5 kuadrat kita sudah maklum. Sudah tahu 25, 4 kuadrat dan 16. Yang ini pun kita rubah, samakan penyebutnya 16, berarti dikalikan 8. 8 kali 3, 24. Sehingga kita dapat X dikurang negatif 5 per 4 kuadrat sama dengan, sudah sama penyebutnya jadi 16 per 49. Sehingga muncul persamaan, dan kalau kita tahu kalau ada X kuadrat sama dengan M, maka nilai X adalah plus minus akar dari M. Ini konsep ini harus kalian tahu. Sehingga bentuk ini menjadi X dikurang 5 per 4 sama dengan plus minus akar dari 49 per 16. Akar 49 per 16 adalah plus minus akar, 49 adalah 7, 16 adalah 4. Sehingga kita dapat X1, X2 sama dengan plus minus 7 per 4. Ini pindah ruas kan, jadi negatif pindah jadi positif.
Setelah dapat seperti ini, maka kita dapatkan X1 sama dengan yang positif, yaitu 7/4 ditambah 5/4 berarti 12/4 sama dengan 3. X2 nya ambil yang negatifnya, yaitu negatif 7/4 ditambah 5/4. Udah sama penyebutnya, dengan negatif 7 tambah 5 adalah negatif 2/4. Kita sederhanakan jadi negatif setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah dari. Nah, inilah langkah kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Memang langkah ini di antara 3 metode nanti yang paling sulit. Mana yang lebih mudah? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang lebih umum dan mungkin lebih mudah buat kalian. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara rumus. Bagaimana bunyi rumusnya? Kalian hafalkan. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2. Rumus ini hafalkan. Tidak ada kata lain, hafalkan. Contoh. X kuadrat ditambah. Nah, kita lihat contohnya. 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, langkahnya apa? Perhatikan. Oh, ternyata diperlukan ABC ya. Kalian tentukan A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Ya. C-nya berapa? 2. Kalau sudah dapat A, B, C-nya, bagaimana? Oh, tinggal kita masukkan lagi, kita gunakan rumusnya. X1, X2, supaya hafal tulis ulang. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kalau sudah hafal boleh langsung masukkan. Bagaimana? Ya tinggal substitusikan. B-nya 3, berarti negatif 3. Plus minus akar dari 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Per, awas pernya di tengah-tengah ya, sama dengan 2 kali A-nya 1. Maka kita dapatkan ini negatif 3 tetap. Kita selesaikan ini dalam akar ini. 3 kuadrat adalah 9 dikurang 4 kali 1 kali 2 adalah 8. Per 2 kali 1, 2. Masih kita sederhanakan, negatif 3 plus minus 9 dikurang 8, 1 per 2. Akar 1 berapa? Ya 1. Setelah sampai bentuk bilangan bulat semua, kita cari berarti X1 nya, jadi karena X1 X2, X1 nya ambil yang positif, negatif 3 ditambah 1 per 2. Negatif 3 tambah 1, negatif 2 per 2, hasilnya negatif bagi positif negatif, 2 bagi 2 1. X2 nya ambil yang negatifnya, berarti negatif 3 dikurang 1 per 2. Negatif berapa? Negatif kurang 1, negatif 4 per 2. Negatif bagi negatif bagi positif negatif 4 bagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya negatif 2 dan negatif 1. Ini lebih mudah tak anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh kedua biar lebih paham, yang lebih sedikit meningkat. Misalkan ada X kuadrat dikurang 4X dikurang 3 sama dengan 0. Langsung saja A nya berapa? Yakin cepatnya 1, B nya negatif 4, C nya negatif 3. Langsung aja X1 X2. Kalian sudah hafal ya, itu masukkan aja negatif B, B nya negatif 4, berarti negatif dari negatif 4 plus minus akar dari B nya negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1, C nya berapa? Negatif 3. Hati-hati nih. Per 2 kali A nya 1. Hati-hati di sini, hati-hati. Negatif dari negatif atau negatif kali negatif jadi positif. Akar dari negatif 4 dikuadratkan, negatif dikuadratkan tetap positif. Jadi apa? 4 kuadrat 16. Dikurang negatif 4, dikurang 4 kali 1 kali negatif 3. Di sini ada perkalian negatif dengan negatif. Jadi positif. 4 kali 1 kali 3. Berapa itu? 12. Per berapa 2 kali 1? 2. Plus minus berapa tuh? 16 tambah 2, 28 per 2.
Hati-hati nih, ternyata ada akar 28. 28 itu bukan bentuk kuadrat sempurna. Maka disinilah berfungsi pembelajaran atau materi pada saat bentuk akar kemarin. Jadi 28 itu bisa kita rubah jadi akar 4, akar dari 4 kali 7. Jadi sama dengan 2 akar 7. Jadi sini 2 akar 7 per 2. Nah, ini bisa dibagi 2 semua, ya tinggal bagi. 2 plus minus akar 7. Kita bagi 2, bagi 2. Ini X1. X1, X2 nya. Jadi X1 nya ambil yang positif, 2 plus akar 7. Dan X2 nya 2 dikurang akar 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dikurang akar 7 dan 2 ditambah akar 7. Bentuknya tidak bulat, tidak apa-apa. Ini juga termasuk penyelesaian. Itu saja anak-anakku. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian manfaatkan. Silakan dicatat, silakan dipelajari, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terutama yang ini harus diulang-ulang langkahnya. Kalau kalian kurang paham, silakan lihat di YouTube atau nanti di buku paket untuk memahaminya. Dan sebagai bahan latihan nanti akan ada soal yang akan Bapak berikan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam pada orang tua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.